pembahasan bab ini lama Pak, hampir 4 tahun pembahasan ini. Dalam kitab Sholihin ini bahwa fil amri bil muhafadzah ala sunnati wa adamiha, kewajiban untuk menjaga sunnah Rasul wa adamiha dan adab-adabnya, etika-etikanya ketika menjaga sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman salah syukur, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasul, dan apa saja yang diberikan kepadamu wahai mukmin-mukminat rasulmu fakhuduhu, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa saja yang diberikan kepadamu oleh Rasul, maka ambillah, laksanakanlah, amalkanlah. Wa ma nahakum, dan apa saja yang Rasul telah melarang terhadap urusan itu, fangtahu, maka kamu harus berhenti, kamu harus meninggalkannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang kedua yang berkenaan dengan dan orang mengaku bahwa ana hibullah, saya mencintai Allah. Namun al-hiballah, ahibbillah, kami adalah cinta karena Allah. Allah menegaskan di dalam surat Al-Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum, kalau kamu mengatakan tuhibbullah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka kamu harus mengikuti sunnah-sunnahku. Kalau kamu mengaku Islam, kalau kamu cinta kepada Allah, ingin mendapatkan surga Allah, kuncinya satu, fattabi'uni, maka kamu harus ikuti sunnahku. Artinya apa? Harus belajar tentang Islam. Itu sangat sedikit Pak, di mesin-mesin yang mengadakan kajian sangat sedikit. Di Batam ini nggak nyampe 20% masjid mushola yang mengadakan kajian rutin, jangankan tiap hari, mingguan saja sangat sedikit, bulanan saja sangat sedikit. Padahal kunci agama kita tetap dijaga oleh Allah, kita tetap bisa melaksanakan menikmati Islam itu dengan taklim. Sampai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majudillahu bi khairin fatu'minin", barang siapa yang menghendaki untuk mendapatkan kebaikan, kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan akhirat, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan pemahaman tentang Islam, dan itu tidak didapat dari pelajar. Bagaimana bisa mencintai Allah kalau tidak mengetahui Allah? Bagaimana bisa mencintai Rasul kalau tidak cinta kepada Rasul? Dimulai dengan mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Apa yang sudah dilakukan Allah kepada kita? Apa yang sudah diberikan Allah kepada kita? Kalau itu sudah dapat, maka timbul ma'rifatullah, mengetahui dengan Allah dengan penuh yakin, aku mufillah, cinta kepada Allah. Karenanya dalam kitab Nasul Ibad yang mati Allah memerintahkan kita untuk berfikir. Sidu fil ardi fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Kamu harus berjalan di muka bumi ini, kan itu, supaya kamu bisa mempelajari, mentadaburi bagaimana akibat orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apa kamu tidak memperhatikan tentang penciptaan diri kamu? Perhatikanlah diri kamu sendiri. Afala tubsirun, apa kamu tidak memperhatikannya? Allah mencela orang yang tidak berpikir, kan itu. Wada'ila wattabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang kufar Mekah, ittabi'u ma anzalallah, kamu harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu wahyu Allah. Kalau mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya akan mengikuti ajaran leluhur kami. Itu. Maka dibantah oleh Allah di dalam surat Luqman, awalkan yakuna ila awala adab syair. Apakah kamu akan mengikuti ajaran leluhurmu? Yakuna ila adab syair, akan menjumuskan kamu, itu mengajak ke neraka sa'ir. Jadi Islam mengajarkan harus menggunakan pikiran dalam 5 objek. Jadi kita akan bisa mengamalkan sunnah Rasul itu kalau menggunakan akal dan perasaan pikiran kita dalam 5 hal berpikir. Pertama adalah tafakkur fi ala-illah, yatawalladu minha al-mahabbah wa syukru. Kita harus berpikir tentang betapa banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita, karunia Allah yang telah kita nikmati. Jadi mulai Allah ciptakan kita sebagai manusia, Allah karuniakan akal sehat, Allah karuniakan kita hidup tinggal di Indonesia
Apalagi sekarang kita hidup di Batam, Pak. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan berkeringan sampai 3 bulan lebih. Apalagi NTT, itu rekor, Pak. Ada beberapa negara NTT itu sepanjang sejarah Indonesia paling lama kemaraunya. Sampai waduk danau itu kering. Yang dulu makam ditutup oleh air di danau, di waduk, itu sekarang muncul lagi makam-makam itu. Jalan desa yang dulu dipenuhi oleh air, sekarang jalannya kelihatan lagi. Itu di Indonesia, Pak. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di Barat alhamdulillah hampir tiap hari hujan. Air mengalir, tinggal buka keran alhamdulillah mengalir. Apabila Allah yang mematukan dibanding mana yang perpustakaan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah kita tinggal di Indonesia, Pak. Aman, damai, alhamdulillah melaksanakan agama sesuai kepercayaan masing-masing dengan tentram. Kita nggak bisa setenang ini di Singapura, nggak bisa tukar azan, suara azan nggak bisa. Kita nggak bisa menggunakan penceramah dari luar Singapura, nggak bisa. Harus ada izin dari majelis ulama, majelis ulamanya Singapura. Nggak bisa nonton jalan-jalan pengajian, nggak bisa. Kegiatan penggalangan dana kami saat ini begitu ketatnya hidup di negara yang mayoritas non-muslim. Apalagi Eropa, apalagi di Amerika, Masya Allah. Jadi kita patut kita syukuri. Jadi ada satu teman seperjuangan yang sekarang menjadi tim pemenangan, satu pak tim pemenangan, Pak, saya nggak bilang tim pemenangan. Apa bahasa beliau ini, bahwa berpolitik jangan sungkan karena akidah, have fun saja, nikmati saja. Nah, gitu. Kenapa? Nanti kalau akhirnya akan berubah, gitu, akan berubah sampai 2019 terulang lagi. Terjadi friksi-friksi perpecahan antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo, saling menghina, saling menghujat. Begitu naik Allah di negara kita, Prabowo bergabung dengan kabinet Jokowi. Jadi aman, tentram, alhamdulillah. Jadi seperti itu. Kalau sudah menikmati, memikirkan, merasakan, akal digunakan, berpikir, perasaan digunakan untuk merasakan, maka akan menimbulkan al-mahabbah wa syukur. Akan timbul rasa cinta kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, objek berpikir itu adalah fi ayatillah, memikirkan tentang tanda-tanda keagungan Allah, yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Memikirkan akal ini untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi termasuk diri kita sendiri, yatawalladu minha akan menghasilkan at-tauhid wal yaqin. Akan timbul la ilaha illallah, tidak Tuhan yang maha disembah kecuali hanya Allah. Wal Rahmanur Rahimul Malikul Qudusul Jabbar, Allah itu yang maha menciptakan, yang maha Rahman, yang maha Rahim. Kita hafalkan, pahami Asmaul Husna yang 99, itulah sifat Allah yang maha Rahim. Nama-namanya tercantum di dalamnya. Jadi akan menimbulkan tauhid dan yakin. Betapapun membawa uang orang sekian miliar, sekian banyak untuk merubah akidah kita, tetap la ilaha illallah. Digoda jabatannya, kan digoda posisi kita, dirayu supaya menghalalkan yang diharapkan Allah, tetap la ilaha illallah. Dan Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, menyembah artinya tundukkan kepada Allah. Yang halal harus ditetapkan halal, yang harus ditetapkan haram sesuai dengan aturan Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus punya pemahaman, harus punya akidah. Allah itu basur bilibad, maha melihat terhadap hambanya. Inna rabbaka labil mirsad, dan sesungguhnya Tuhan labil mirsad, sumpah maha mengawasi, maha melihat, maha meneliti. Apa saja kamu lakukan yang baik, Allah nilai. Apapun yang kamu lakukan yang maksiat, jadi Allah nilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang berbuat amal baik meskipun sebesar zarah, dia akan melihatnya. Sebesar atom dia akan melihat merasakannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal jahat meskipun sebesar zarah,